Langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamar anakku. Lampu lorong masih menyala, tapi udara di rumah ini tiba-tiba terasa dingin dan asing. Aku berdiri terpaku, ponsel di tangan, mendengar suara tarikan napas yang bukan milikku. Tidak ada teriakan. Tidak ada bentakan. Hanya kesunyian yang terasa seperti ancaman. Di rumahku sendiri, aku merasa tidak punya kuasa apapun. Ada orang lain yang menentukan segalanya. Dan aku terlambat menyadarinya. Aku menoleh ke arah sofa ruang tamu. Tas kecil anakku tergeletak di sana, resletingnya terbuka. Sepatu yang biasanya rapi kini berserakan. Aku berhenti bergerak. Mendengarkan. Detik itu memanjang, seolah rumah ini sedang menahan napas bersamaku. Sejak detik itu, aku tahu, rumah ini bukan lagi milik kami. Tidak ada tangisan. Tidak ada suara langkah pergi. Hanya dada yang sesak dan ketakutan yang perlahan mengendap. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa segalanya sudah terlambat, bahkan sebelum kamu bisa berteriak? Kunci berputar pelan di lubang pintu, seperti seseorang yang tidak ingin terdengar. Aku mematung di ambang dapur, menahan napas, mendengar suara sepatu yang bukan sepatu anakku. Rumah ini tidak pernah memiliki bunyi langkah seperti itu, terlalu berat, terlalu percaya diri. Sore itu hujan turun tipis. Tetesannya menempel di kaca ruang tamu, membuat lampu jalan di luar tampak kabur, seperti kota yang sengaja menyembunyikan wajahnya. Aku baru selesai memeras kain pel, telapak tanganku masih lembab dan dingin. Ketika pintu terbuka, aroma parfum yang asing masuk lebih dulu, mendahului suara tawa yang ditahan setengah. Sebentar saja, kata suamiku, Dimas, dari belakang orang-orang itu. Nadanya seperti menenangkan, tapi matanya tidak mencari mataku. Ibu sama adik-adik mau tinggal sementara. Aku menatap mereka satu persatu. Ibunya, Bu Ratna. Berdiri paling depan, membawa tas besar yang terlihat terlalu siap untuk kata, sementara. Di belakangnya ada adik perempuan Dimas, Nia, dengan koper kecil yang rodanya sudah aus. Ada juga Roni, adik laki-lakinya, yang langsung melirik ke ruang tamu seperti orang menilai harga barang. Aku mengangguk, karena apa lagi yang bisa kulakukan di depan pintu yang sudah terbuka lebar? Aku mengangguk karena Dimas menatapku sesaat, bukan dengan permintaan, tapi dengan sesuatu yang lebih halus. Harapan agar aku tidak membuat suasana buruk. Aku mengangguk karena aku selalu percaya rumah ini harus jadi tempat orang pulang. Di dalam kepala, aku masih mengulang kalimat yang paling sering kutanamkan pada diri sendiri sejak menikah. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah bukti. Bukti bahwa aku pernah bertahan, pernah bekerja sampai punggung pegal, pernah menahan banyak hal agar anakku bisa tidur tanpa takut. Masuk, Bu, ucapku. Suaraku terdengar normal. Itu yang mengejutkanku. Seolah tubuhku lebih cepat menyesuaikan daripada pikiranku. Bu Ratna melangkah masuk tanpa ragu, tanpa menunggu aku mempersilakan lagi. Matanya menyapu lantai, dinding, rak sepatu, foto keluarga yang tergantung di dekat televisi. Tatapannya seperti orang memeriksa kamar hotel, bukan rumah orang lain. Nia langsung menaruh kopernya dekat sofa, dan Roni sudah menyalakan televisi tanpa bertanya, seakan remote itu memang menunggu tangannya. Dimas menutup pintu, lalu berdiri sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi memilih menelannya. Aku menangkap gestur itu, kebiasaan kecilnya saat merasa bersalah. Aku ingin bertanya kenapa tidak bilang lebih dulu. Aku ingin bertanya berapa lama. Aku ingin bertanya kenapa baru sekarang kata, sementara, muncul, padahal nada dan koper mereka tidak terdengar sementara. Tapi aku menahan. Aku selalu menahan. Ada jenis penyangkalan yang terasa seperti kewajiban. Jika aku mengakui ini ancaman, berarti aku harus bertindak, dan bertindak berarti konflik, dan konflik berarti rumah ini akan jadi ruang perang. Aku belum siap rumahku menjadi medan perang. Aku bikin teh, kataku. Itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan tanpa terlihat lemah. Di dapur, aku menuang air panas, mendengar bunyinya seperti hujan kecil jatuh ke cangkir. Aku mendengar suara Bu Ratna di ruang tamu, pelan tapi tegas, seperti orang yang sudah biasa didengar. Ini kan rumah kalian, katanya. Jadi ya, kita juga keluarga? Kata, juga, menggantung.
Seperti ada syarat yang tak diucapkan, kalau keluarga, semua boleh. Kalau keluarga, batas tidak perlu. Kalau keluarga, ruang pribadimu adalah ruang bersama. Aku membawa nampan keluar. Senyum ketipis. Tertahan. Roni menerima gelas tanpa menatapku, matanya masih ke layar. Nia duduk sambil mengetik di ponselnya. Bu Ratna mengambil gelasnya dengan dua tangan, lalu menatap foto di dinding. Itu foto kamu waktu masih kurus, katanya kepada Dimas, seolah aku tidak ada di situ. Aku menahan napas. Dimas tertawa kecil, canggung. Iya, Bu. Anakku, Aira, muncul dari kamar. Rambutnya masih sedikit basah setelah mandi. Dia berhenti di ambang pintu, menatap orang-orang di sofa, lalu menatapku. Matanya bertanya pelan, ini siapa? Aku mendekat, mengusap puncak kepalanya. Ini nenek sama tante sama om, bisikku. Aira mengangguk kecil, tapi tubuhnya tidak bergerak maju. Dia mundur setengah langkah tanpa sadar, seperti kakinya mengenali sesuatu yang tidak aman. Aku ingin bilang tidak apa-apa, tapi kalimat itu mendadak terasa seperti kebohongan yang terlalu cepat. Hari pertama lewat dengan cepat, seperti film yang dipercepat. Aku membersihkan sisa makanan, menyiapkan sprei tambahan, memindahkan beberapa barang dari lemari agar ada ruang. Dimas membantu sedikit, tapi lebih banyak berdiri di antara keluarganya dan aku, seperti jembatan yang rapuh. Di malam hari, rumah terasa penuh napas orang lain. Bahkan ketika semua sudah tidur, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka di udara, di langkah yang terdengar lebih sering, di pintu kamar mandi yang dibuka lebih keras, di kursi yang digeser tanpa peduli. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Dapur gelap, hanya cahaya kecil dari lampu kulkas. Aku membuat sarapan, seperti biasa. Aku pikir rutinitas akan menahan rumah ini tetap menjadi milikku. Tapi ketika aku menaruh piring di meja, Bu Ratna sudah duduk di kursi yang biasanya ditempati Dimas. Dia memegang gelas air putih seperti pemilik rumah. Kamu biasa masak begini? Tanyanya. Ayah, jawabku. Dia menatap nasi gorengku sebentar, lalu mengaduknya dengan sendok, seperti menguji tekstur. Kurang asin. Aku ingin tertawa, tapi tidak ada lucunya. Aku ingin bilang ini rumahku, bukan restoran. Tapi mulutku tetap diam, dan diam itu terasa seperti aku menyerahkan satu bata lagi dari dinding pertahananku. Dimas masuk, mengucek mata, lalu duduk. Dia tidak menegur ibunya. Dia hanya makan, menunduk, seolah tidak ada apa-apa. Aku melihat gerakan kecil di bahunya, tarikan napas yang tertahan. Dia tahu. Dia memilih. Hari-hari berikutnya tidak pernah meledak. Itu yang membuatnya lebih menakutkan. Semuanya terjadi dalam ukuran kecil, seperti retakan halus di kaca yang awalnya tampak tidak berarti. Rak sepatu Aira dipindahkan sedikit ke samping, biar rapi, kata Nia. Mainan Aira yang biasanya di ruang tamu tiba-tiba dipindah ke dalam kotak, biar tidak berantakan, kata Bu Ratna. Foto keluargaku yang tadi menjadi pusat dinding digeser beberapa sentimeter karena Bu Ratna ingin menaruh jam dinding yang dibawanya sendiri. Jam itu berdetak keras, lebih keras dari jam kami sebelumnya, seakan ingin memastikan waktu di rumah ini mengikuti ritmenya. Aku mencoba bicara pada Dimas ketika kami sendirian di kamar. Mas, mereka tinggal berapa lama? Tanyaku, pelan. Dimas berdiri membelakangiku, melipat baju. Sementara. Sampai urusan mereka selesai. Urusan apa? Dia berhenti sebentar. Kamu nggak usah pusing. Kalimat itu singkat. Kurang dari 20 kata, tapi rasanya seperti pintu yang ditutup pelan di depan wajahku. Aku mengangguk, lagi-lagi mengangguk, karena marah tidak menemukan tempat untuk keluar. Dan di dalam penyangkalan, aku membujuk diri, mungkin memang sebentar. Mungkin ini hanya masa sulit. Mungkin aku hanya lelah. Tapi tubuhku tidak pernah sepenuhnya percaya. Tubuhku mulai tegang saat mendengar langkah Bu Ratna mendekat. Tubuhku mulai cepat mengambil napas saat mendengar pintu kamar kami dibuka tanpa ketuk, dengan alasan, mau ambil charger. Tubuhku mulai menghitung jam ketika Aira terlalu lama di kamar, terlalu diam, terlalu tidak terlihat. Suatu sore, aku pulang dari minimarket membawa susu dan roti.
Saat membuka pintu, aku mendengar suara mereka di ruang tamu, pelan tapi jelas. Aku berhenti di dekat rak sepatu, tidak langsung masuk. Ada kebiasaan baru di tubuhku. Mendengar dulu, memastikan dulu, seperti orang yang pulang ke tempat yang tidak lagi sepenuhnya aman. Anak itu manja, suara Bu Ratna, tenang. Rumah jadi berantakan karena dia. Aku juga capek lihat mainannya, suara Nia. Roni tertawa kecil. Ya, namanya juga anak perempuan. Aku memegang kantong plastik lebih erat. Ujung jari terasa mati rasa. Aku tidak masuk. Aku menunggu, berharap ada kalimat yang membela Aira. Hanya satu, dari Dimas. Lalu suara Dimas muncul, tapi bukan membela. Nanti aku omongin. Nanti aku omongin. Kalimat itu seperti jarum kecil. Tidak menusuk keras, tapi masuk perlahan, lalu menetap. Aku masuk dengan langkah yang dibuat normal. Mereka menoleh dan tersenyum, seolah percakapan barusan tidak pernah ada. Seolah aku tidak baru saja mendengar rencana tentang anakku seperti membicarakan barang yang mengganggu. Malam itu, saat aku membantu Aira menyikat gigi, dia menatap cermin tanpa ekspresi. Matanya tampak lebih tua dari biasanya, seperti anak yang belajar cepat karena keadaan memaksanya. Era, Paiseko. Kamu kenapa akhir-akhir ini diam? Dia mengangkat bahu kecil. Enggak apa-apa. Aku menahan diri agar tidak mendorong lebih jauh. Anak sering menyembunyikan sesuatu bukan karena tidak percaya, tapi karena mereka ingin melindungi orang dewasa dari rasa sakit. Dan tiba-tiba aku takut, apakah Aira sedang melindungiku? Ketika aku mematikan lampu kamarnya, aku mencium keningnya. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, bilang Mama. Aira menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Mama, jangan marah ya. Darahku langsung turun ke kaki. Kenapa? Dia menarik selimut sampai dagu. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku nggak suka ruang tamu. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. Kenapa nggak suka? Era menilon luda. Aku bisa melihat gerak kecil di lehernya. Kalau aku lewat, nenek lihat aku. Kayak aku salah. Kalimat itu sederhana. Tapi rasanya seperti pintu lain yang terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang belum ingin kulihat. Aku duduk di tepi ranjangnya, menahan napas supaya tidak terdengar gemetar. Selain ruang tamu, tanyaku pelan. Aira mengangguk lagi. Aku nggak mau ke dapur kalau nenek ada. Aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Dapur. Ruang yang selalu kupikir paling aman karena di sanalah aku bekerja, memberi makan, merawat. Kalau Aira takut dapur, berarti bukan ruangnya yang berubah. Orang-orangnya. Aku mengusap rambutnya pelan, lebih untuk menenangkan diriku daripada menenangkan dia. Oak, Paiseko. Mama jerti. Aira memejamkan mata cepat, seperti ingin mengakhiri pembicaraan itu sebelum aku bertanya lebih banyak. Aku berdiri, mematikan lampu, meninggalkan pintunya sedikit terbuka seperti biasanya. Di lorong, rumah terasa berbeda. Jam dinding Bu Ratna berdetak keras, menandai detik-detik yang tidak lagi terasa milikku. Dari ruang tamu, terdengar suara televisi yang masih menyala, dan tawa Roni yang samar. Aku berjalan pelan ke kamar, tapi sebelum masuk, aku menoleh ke arah dapur yang gelap. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali Aira berlari ke dapur meminta cemilan, kapan terakhir kali dia duduk di ruang tamu menonton kartun tanpa takut dilihat. Ingatanku terasa seperti foto lama yang warnanya memudar. Aku menutup pintu kamar pelan, lalu berdiri di belakangnya, tidak langsung bergerak. Ada rasa yang menekan di dada, bukan marah, bukan sedih saja, lebih seperti alarm yang akhirnya menyala setelah lama dipaksa diam. Dan saat itu, di rumah yang dulu kubela dengan seluruh tenagaku, aku menyadari satu hal yang membuat napasku berhenti. Anakku mulai menghindari ruangan-ruangan tertentu, seolah rumah ini memiliki sudut-sudut yang bisa melukai tanpa suara. Piring di rak atas bergeser sendiri, pelan, lalu berhenti dengan bunyi kecil yang terlalu jelas di rumah yang seharusnya tenang. Aku menoleh seketika. Tidak ada angin. Tidak ada orang. Hanya jam dinding baru itu yang terus berdetak, seolah menghitung sesuatu yang tidak aku pahami.
Sejak Aira bilang ia tidak suka ruang tamu dan tidak mau ke dapur kalau Bu Ratna ada, rumah ini berubah menjadi peta bahaya yang harus aku hafalkan diam-diam. Aku mulai berjalan dengan rute yang berbeda. Aku mulai menutup pintu lebih pelan. Aku mulai menahan napas ketika suara langkah tertentu mendekat, seolah napasku bisa memancing konflik. Pagi-pagi, aku biasanya paling kuat, karena pagi punya rutinitas yang bisa kupegang seperti pegangan tangga. Air mendede, roti di panggang, seragam era desetrika. Tapi sekarang pagi pun terasa seperti panggung yang diawasi. Bu Ratna selalu muncul dengan langkah ringan, rambut rapi, wajah seperti tidak pernah lelah. Dan yang paling membuatku gelisah, ia jarang bertanya, tapi sering memberi keputusan. Kursi itu pindah ke sana, katanya suatu hari, menunjuk kursi makan yang selalu dipakai Aira. Aku menatap kursi itu. Tidak ada yang salah dengan posisinya. Kenapa, Bu? Biar Aira nggak dekat kompor, jawabnya, tenang. Bahaya. Alasan itu terdengar masuk akal. Justru itu yang berbahaya. Aku menelan sesuatu yang panas di tenggorokan. Aira duduk diam, memegang sendok, matanya menatap piring seolah piring itu punya jawaban. Aku memindahkan kursi sesuai yang Bu Ratna mau. Di dalam kepala, aku membujuk diri, dia hanya peduli. Dia hanya nenek yang khawatir. Tapi tubuhku menangkap hal lain. Cara Bu Ratna tidak pernah meminta, hanya menyatakan. Cara ia menggunakan kata, bahaya, seperti stempel, membuat apapun yang kutolak terlihat seperti aku ibu yang tidak tahu menjaga anak. Dimas menyaksikan semuanya sambil memeriksa ponsel. Sesekali ia mengangguk, bukan padaku, tapi pada ibunya. Aku mencoba mencari mata suamiku, mencoba menangkap bekas orang yang dulu mengenalku, orang yang dulu memanggil rumah ini, kita. Tapi Dimas lebih sering menghindar. Ada dingin yang tidak ia jelaskan. Ada jarak yang ia bangun dengan ketenangan yang rapi. Malam hari, setelah semuanya tidur, aku pernah bertanya pelan. Mas, kamu marah sama aku? Dimas menatap langit-langit, lama. Enggak. Terus kenapa kamu, beda? Dia menggela napas, pendek. Kamu kebanyakan mikir. Kalimat itu ringan, hampir seperti candaan. Tapi itu menempel di kulitku seperti label yang tidak bisa kulepas. Kebanyakan mikir. Aku membalik badan, memandang tembok gelap, mencoba menahan perasaan yang mulai menekan dari dalam. Mungkin benar. Mungkin aku lelah. Mungkin aku sensitif karena rumah mendadak penuh orang. Mungkin aku hanya butuh tidur lebih banyak. Tapi tanda-tanda itu tidak berhenti. Mereka justru semakin teratur, seperti ritual. Aira mulai mengurangi suaranya. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang biasanya muncul, tentang PR, tentang teman, tentang kartun, menghilang. Ia lebih sering duduk di sudut kamar, menggambar diam. Ketika aku masuk, ia cepat menyembunyikan kertasnya, bukan karena nakal, tapi seperti refleks. Anak kecil bisa belajar menyembunyikan diri jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Suatu siang aku menemukan Aira sedang mengikat tali sepatunya di kamar, padahal biasanya dia melakukannya di ruang tamu. Kok di sini? Tanyaku. Aira tidak mengangkat kepala. Biar cepat. Apa ada yang bilang kamu nggak boleh di ruang tamu? Dia menggeleng cepat, terlalu cepat. Enggak. Aku duduk di sampingnya, menahan suara agar tetap lembut. Aira, Mama cuma pengen tahu. Aira memutar tali sepatunya, jari-jarinya kecil tapi tegang. Nenek bilang, kalau aku duduk di sofa, sofa jadi kotor. Aku merasa dada seperti ditarik dari dalam. Aku memejamkan mata sepersekian detik, mencoba menahan reaksi yang bisa membuat Aira merasa bersalah telah jujur. Aku ingin mengatakan itu tidak benar. Aku ingin mengatakan sofa itu dibeli dari uangku juga. Tapi kata-kata itu tidak akan memperbaiki perasaan yang sudah terlanjur tertanam. Aira merasa ia masalah. Kalau kotor, bisa dibersihin, kataku pelan. Aira mengangguk, tapi aku tahu ia tidak mendengar kalimatku sebagai solusi. Ia mendengar kalimatku sebagai bukti bahwa Mama mencoba menenangkan, bukan mengubah kenyataan. Di luar, tetangga mulai bertanya. Di gang kecil, saat aku menyapu halaman, Bu Rini, yang biasanya ramah,
menyapa dengan senyum yang agak berlebihan. Wah, sekarang ramai ya rumahnya. Enak, ada ibu mertua. Kamu jadi kebantu. Aku tersenyum tipis. Ayo lumayan. Dimas senang pasti. Ibunya kan sayang banget sama Dimas. Aku mengangguk lagi. Kata-kata orang luar selalu seperti kaca. Mereka memantulkan sesuatu yang membuatku terlihat tidak bersyukur kalau aku berani mengeluh. Dan aku tidak punya energi untuk menjelaskan bahwa ramai di rumah tidak selalu berarti hangat. Kadang ramai berarti kamu tidak punya ruang untuk bernapas. Aku sempat mencoba bicara pada sahabatku, Maya, lewat telepon. Suaranya lembut, tapi responsnya membuatku merasa semakin sendirian. Ya mungkin ibu mertua kamu cuma pengen ngatur karena takut. Kamu sabar aja dulu, kata Maya. Aira sampai takut ke dapur, bisikku. Maya diam sebentar. Mungkin Aira lagi fase sensitif. Fase sensitif. Semua orang punya alasan yang terdengar masuk akal. Alasan-alasan itu menumpuk seperti selimut, menutupi kenyataan sampai aku sendiri mulai ragu apa yang aku lihat. Aku mulai meragukan ingatanku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah Bu Ratna benar-benar memindahkan foto keluarga atau aku yang merasa begitu? Apakah Nia benar-benar membuka lemari kamarku tanpa izin atau aku hanya salah lihat? Apakah Dimas benar-benar lebih sering bercanda dengan keluarganya dibanding bicara padaku, atau aku hanya cemburu tidak jelas? Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Tubuhku selalu memberi sinyal lebih cepat daripada pikiranku. Setiap kali aku mendengar pintu kamarku berderit saat aku tidak ada, tengkuku merinding. Setiap kali aku pulang dan mendapati barang-barang Aira lebih rapi dari biasanya, terlalu rapi, aku merasa ada tangan lain yang mengatur. Salah satu sore, aku mendapati kotak obat di lemari kamar mandi berpindah tempat. Obat alergi Aira yang biasanya di depan kini di belakang, tertutup beberapa botol lain. Aku mencari-cari, jari-jariku gemetar halus. Bu Ratna lewat, melirik, lalu berhenti. Cari apa? Tanyanya. Obat Aira, jawabku. Oh, itu aku rapihin. Kamu taruh sembarangan, katanya tanpa ekspresi. Bu, itu penting. Kalau Aira kumat. Makanya kamu harus lebih teliti, potongnya. Nada suaranya tetap datar. Tenang. Tidak marah. Tapi kalimatnya seperti menjatuhkan semua kesalahan ke pangkuanku. Aku mengambil obat itu, menatap labelnya, menelan ludah. Ya, Bu. Di dapur, setelah Bu Ratna pergi, aku menatap wastafel yang kosong. Air mengalir pelan, membasahi sendok, menghapus bekas minyak. Dan aku merasakan sesuatu yang baru muncul, bukan sedih, bukan marah, tapi kewaspadaan. Seperti ada bagian dari diriku yang akhirnya berkata, pelan tapi tegas, ini bukan sekadar salah paham. Keheningan di rumah ini semakin tebal. Tidak ada pertengkaran, tapi ada ketegangan yang menggantung di setiap ruangan. Ketika Dimas pulang kerja, ia lebih dulu menyalami ibunya, duduk di ruang tamu, tertawa kecil menanggapi cerita Nia, lalu baru menoleh padaku seolah aku bagian dari latar. Aku mencoba memancing percakapan, pelan. Mas, kita bisa ngomong sebentar? Tanyaku suatu malam, saat ia menutup laptop. Dimas menatapku lila. Besok kakak, ja. Aku capek. Ini penting. Wajahnya mengeras sedikit. Semua juga capek? Kalimat itu memukulku tanpa suara. Aku mundur, bukan secara fisik, tapi secara batin. Aku kembali ke dapur, menutup kompor yang bahkan tidak menyala, hanya untuk memberi tangan sesuatu agar tidak gemetar. Aku baru menyadari. Keheningan lebih berbahaya daripada pertengkaran karena keheningan membuat semuanya tampak normal dari luar, padahal dari dalam, kamu perlahan dihapus. Malam berikutnya, aku terbangun karena suara kecil. Bukan suara keras. Hanya suara pintu geser lemari. Aku membuka mata, gelap. Dimas tidur membelakangiku. Aku menahan napas, mendengar lagi. Ada langkah pelan di lorong. Ada bisik-bisik yang seperti kain diseret pelan. Aku duduk perlahan, menatap ke arah pintu. Pintu kamar tidak terkunci. Kami tidak pernah mengunci. Rumah ini dulu terasa aman. Aku turun dari tempat tidur dengan hati-hati, telapak kaki menyentuh lantai dingin.
Aku membuka pintu sedikit, hanya celah. Cahaya dari ruang tamu remang, berasal dari televisi yang dibiarkan menyala tanpa suara. Di sana ada bayangan bergerak, 2 orang, duduk dekat meja makan. Aku tidak langsung keluar. Aku berdiri di belakang pintu, menempelkan tangan pada kayu, merasakan getarnya, seolah pintu itu bisa menyerap ketakutanku. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas di keheningan malam. Kalau begini terus, susah, suara Bu Ratna. Tenang seperti membaca resep masakan. Dia nggak bakal ngerti kalau kita ngomong baik-baik. Suara Nia, lebih mudah, tapi tajam. Ada Jita. Suara sendok menyentuh gelas, seperti seseorang menahan kesal. Lalu suara Dimas. Lebih rendah. Pelan, nanti dia dengar. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Mereka bicara tentang aku. Tentang rumah ini. Tentang sesuatu yang mereka rencanakan ketika aku tidur. Aku menelan ludah, mencoba tetap diam. Aku ingin mundur, menutup pintu, pura-pura tidak tahu. Tapi tubuhku menolak. Ada sesuatu yang memaksaku mendengar, karena jika aku menutup pintu sekarang, aku akan kembali menjadi orang yang mengangguk tanpa tahu apa yang terjadi. Bu Ratna berkata lagi, suaranya seperti bisikan yang sangat yakin. Kita harus atur dulu, terutama soal Aira. Nama anakku jatuh di udara seperti benda berat. Dan di celah pintu yang sempit itu, aku merasa seluruh rumah mendadak mengecil, menekan napasku, membuatku sadar bahwa kecurigaanku bukan lagi perasaan yang berlebihan, ini sudah menjadi ketakutan yang nyata. Tas kecil Aira sudah tergeletak di dekat pintu sejak pagi. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Tidak ada yang bilang apa-apa. Tapi tas itu berdiri tegak, rapi, seolah sedang menunggu perintah. Udara rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena cara orang-orang bergerak tanpa menatapku. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan punggung lurus, memegang remote televisi yang mati. Nia berdiri di dekat jendela, memainkan ponselnya tanpa suara. Dimas tidak ada di kamar. Tidak di dapur. Aku menemukannya di ruang makan, duduk sendiri, tangan saling mengunci, kepala sedikit menunduk. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menunggu. Ada perasaan aneh di dadaku, seperti tubuhku sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi pikiranku masih berusaha menyangkal. Mas, kataku akhirnya. Dimas mengangkat kepala. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Kita perlu ngomong. Kalimat itu terdengar formal, seperti rapat. Aku duduk perlahan, telapak tangan terasa basah. Aku tidak bertanya, tentang apa, karena dari tas Aira di dekat pintu, aku sudah tahu jawabannya. Kita pikir, Dimas memulai, suaranya datar. Untuk sementara Aira tinggal sama Tantrina. Nama itu terdengar jauh. Seperti tempat yang tidak pernah kupikirkan sebagai rumah. Kenapa? Tanyaku. Suaraku keluar lebih kecil dari yang kuharapkan. Biar suasana di sini lebih tenang, kata Bu Ratna dari ruang tamu, tanpa menoleh. Anak kecil itu sensitif. Dia kebave muzikamu. Aku menatap Bu Ratna. Wajahnya tidak keras. Tidak marah. Itu yang membuatnya kejam. Maksud ibu? Rumah ini terlalu ramai, lanjutnya, seolah menjelaskan cuaca. Aira jadi gampang stres. Di sana lebih luas. Ada sepi-sepi punya. Aku menoleh ke Dimas. Mas. Dimas menggila napas pendek. Ini cuma sementara. Kata itu lagi. Sementara. Kata yang sejak awal terasa seperti lubang tanpa dasar. Aira anak kita, kataku. Rumah ini rumahnya. Bu Ratna berdiri, melangkah mendekat. Justru karena itu. Kamu harus mikir yang terbaik. Aku tertawa kecil tanpa suara. Yang terbaik. Kata-kata itu seperti dibungkus rapi agar terlihat peduli, padahal isinya pengusiran. Aku menoleh ke arah lorong kamar. Pintu kamar Aira tertutup. Aku membayangkan dia di dalam, mungkin sedang duduk di ranjang, memeluk boneka, mendengar suara-suara yang tidak ia pahami. Aira tahu? Tanyaku. Nia menjawab cepat, belum. Nanti aja. Nanti kapan? Tanyaku lagi. Setelah siap, kata Dimas. Bayern gak drama. Drama.
Itu kata yang dipilih untuk perasaan anakku. Untuk ketakutan yang sudah lama ia simpan. Aku berdiri, berjalan ke lorong. Bu Ratna memanggil namaku, tapi aku tidak berhenti. Kakiku terasa berat, tapi ada sesuatu yang mendorongku maju. Aku membuka pintu kamar Aira. Cahaya masuk pelan. Aira duduk di lantai, menggambar. Ketika melihatku, ia tersenyum kecil, ragu. "Mama kenapa, tanya-nya?" Aku menelan ludah. Aku duduk di sampingnya, menarik napas dalam-dalam. Aku ingin memilih kata yang tepat, tapi tidak ada kata yang bisa membuat ini tidak menyakitkan. Era, katakapelan. "Kamu mau main ke rumah Tante Rina sebentar?" Wajahnya berubah. Senyum itu hilang, digantikan oleh ekspresi kosong yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. "Berapa lama?" Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Sebentar. Dia menunduk, melipat ke atas gambarnya. Tangannya gemetar sedikit. "Aku salah ya, Ma?" Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan. Aku meraih bahunya. Bukan kamu." "Tapi nenek bilang aku bikin rumah kotor," katanya. Suaranya datar, seperti mengulang sesuatu yang sudah lama ia dengar. "Kalau aku nggak di sini, rumah jadi rapi." Aku memeluknya. Tubuhnya kecil, kaku, tidak membalas pelukanku segera. Seperti anak yang sudah belajar bahwa menempel terlalu lama bisa dianggap mengganggu. "Ini rumah kamu," bisikku. "Selalu." Aku mendengar langkah di belakangku. Dimas berdiri di pintu, wajahnya tegang. "Kita berangkat sekarang," katanya. "Sekarang." Tidak ada waktu. Tidak ada ruang untuk Aira mencerna. Ini bukan keputusan yang mendadak. Ini eksekusi. Aku membantu Aira memasukkan baju ke tas kecilnya. Setiap lipatan terasa seperti pengkhianatan. Aku melipat kaos tidur kesukaannya, kaos dengan gambar kelinci yang warnanya sudah pudar. Aku memasukkan sikat giginya. Boneka kecil yang biasanya ia peluk saat tidur. "Ma, aku boleh bawa ini?" Aira mengangkat foto kecil kami berdua, yang biasanya ada di meja samping ranjang. Aku mengangguk cepat. "Boleh." Di ruang tamu, Bu Ratna berdiri seperti pengawas. Nia menyiapkan kunci mobil. Tidak ada yang terlihat terburu-buru, tapi semua bergerak dengan tujuan yang jelas. Aku merasa seperti penonton di rumahku sendiri. Saat Aira melangkah keluar kamar, ia berhenti sejenak, menoleh ke ruang tamu. Matanya menyapu sofa, meja, jam dinding yang berdetak keras. "Aku pulang lagi kan?" tanyanya. Aku ingin menjawab cepat. Tapi Dimas lebih dulu bicara. "Nanti." Jawaban itu membuat Aira diam. Ia tidak menangis. Itu yang paling menyakitkan. Anak yang tidak menangis seringkali sudah terlalu lelah untuk berharap. Di mobil, Aira duduk di belakang, memeluk tasnya. Aku duduk di sampingnya, tapi Bu Ratna duduk di depan, di kursi penumpang. Seolah mengatur arah. Dimas menyatir. Tidak ada musik. Hanya suara mesin dan klakson jauh. Aku menggenggam tangan Aira. Tangganya dingen. Ia menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah berlalu, seperti menghitung jarak antara dirinya dan sesuatu yang ia tinggalkan tanpa pilihan. Sampai di rumah Tante Rina, semuanya berlangsung cepat. Pelukan basa-basi. Senyum yang terlalu lebar. Kalimat-kalimat seperti, "Nanti juga betah." Aira dilepas dari tanganku, berpindah ke tangan orang lain. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan sesuatu tercabut dari dalam diriku. "Mas, aku ikut Aira aja dulu," kataku pada Dimas, hampir berbisik. Dimas menggeleng. "Nggak perlu." Kamu istirahat. Istirahat. Seolah aku baru saja melewati hari biasa. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa kosong meski ada 4 orang di dalamnya. Aku menatap jok belakang yang kini tanpa Aira. Ada bekas kecil di kain jok, bekas kaki anakku yang sering ia tendang tanpa sadar. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar Aira. Ruangan itu terlalu rapi, terlalu sunyi. Aku duduk di lantai, memegang boneka yang tertinggal, mencium bau rambut anakku yang masih menempel samar. Dadaku terasa seperti runtuh ke dalam. Aku menutup mulut dengan tangan agar suara tidak keluar.
Dari luar kamar, aku mendengar Bu Ratna berbicara pelan pada Nia. Sekarang rumah lebih tenang. Aku tidak keluar. Aku tidak menjawab. Aku tidak punya tenaga untuk melawan kalimat yang diucapkan seperti kebenaran mutlak. Malam itu, aku tidur sendirian di ranjang besar. Dimas tidur membelakangiku. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya jarak yang dibiarkan tumbuh. Aku menatap langit-langit, mendengar jam dinding berdetak. Setiap detik seperti penanda bahwa aku gagal. Gagal melindungi. Gagal bersuara. Rasa bersalah menyelimuti seperti selimut basah. Namun di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang mulai terbentuk pelan. Potongan-potongan kecil yang baru kusadari sekarang. Koper yang terlalu siap, keputusan yang terlalu rapi, alasan yang sudah disusun lama. Ini bukan keputusan pagi tadi. Ini bukan reaksi spontan. Ini rencana. Dan saat kesadaran itu menetap, menggantikan rasa hancur dengan sesuatu yang lebih dingin, aku tahu satu hal. Dari kehancuran ini, aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku berhenti menangis di hari ketiga. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena air mata mulai terasa tidak efisien. Tangisku tidak mengembalikan Aira. Suaraku tidak mengubah keputusan mereka. Di rumah yang kini terasa seperti wilayah orang lain, bertahan berarti diam dan memperhatikan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu bunyi langkah di lorong. Ketika pintu kamar terbuka dan Bu Ratna lewat tanpa menoleh, aku menyimpan satu detail kecil di kepalaku. Ia membawa map coklat tipis yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku mulai menghitung. Bukan angka, tapi kebiasaan. Jam berapa mereka sarapan? Siapa yang membuka lemari mana? Kata apa yang dipakai ketika berbicara tentang Aira? Kata, sementara, mulai jarang muncul. Diganti dengan, lebih baik begini, atau, demi kebaikan bersama. Kata-kata itu seperti pagar, terlihat masuk akal, tapi menutup jalan keluar. Aku berpura-pura patuh. Aku mengangguk lebih sering. Aku berkata, iya, tanpa jeda. Aku menurunkan suara, memperlambat gerak, membuat diriku tampak kecil. Ada ketakutan halus di balik semuanya. Kalau aku melawan sekarang, aku bisa kehilangan akses pada Aira sepenuhnya. Mereka tidak mengatakannya, tapi ancaman itu menggantung di udara seperti bau asap. Aku menelepon Aira setiap malam. Panggilan singkat, Dayawase. Suaranya terdengar baik-baik saja, terlalu baik-baik saja. Sekolah gimana? Tanyaku. Baik, jawabnya cepat. Kamu makan? Makan. Aku menunggu jeda, berharap ada keluhan kecil. Tidak ada. Lalu suara Tante Rina muncul di belakangnya, ceria. Aira sudah mau tidur, ya? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Anak yang tiba-tiba terlalu patuh biasanya sedang belajar bertahan. Di rumah, aku memperhatikan Dimas dengan cara baru. Ia menjadi lebih rapi, lebih teratur. Ia menyimpan ponselnya menghadap layar ke bawah. Ia mandi lebih lama. Ketika aku bertanya tentang Aira, jawabannya singkat. Kamu percaya aku, kan? Katanya suatu malam. Aku menatapnya. Aku pengin percaya. Ia mengangguk. Seolah itu cukup. Seolah kepercayaan adalah saklar yang bisa dimatikan dan dinyalakan sesuka hati. Aku menunggu momen. Momen ketika rumah kosong. Momen yang jarang, tapi selalu ada. Hari itu datang saat Bu Ratna dan Nia pergi ke arisan keluarga. Dimas berangkat kerja lebih pagi. Aku sendirian di rumah yang sunyinya terasa mengintimidasi. Aku mulai dari ruang tamu. Laci bawah meja televisi, bersih. Lemari buku, rapi, terlalu rapi. Aku menuju kamar tidur utama. Lemari Dimas terkunci. Itu baru. Aku tidak memaksanya. Paksaan meninggalkan jejak. Aku memilih kamar kerja kecil yang jarang kupakai. Di sana ada lemari arsip tua yang sudah lama tidak dibuka. Aku ingat lemari itu dulu milik ayahku. Isinya campuran, dokumen rumah, surat-surat lama, dan beberapa berkas pekerjaan Dimas. Aku membuka laci demi laci dengan napas pendek, mendengarkan suara rumah, apakah ada mobil berhenti, apakah pintu terbuka.
Di laci paling bawah, aku menemukan map coklat seperti yang dibawa Bu Ratna. Map itu tidak diberi label. Tanganku dingin saat membukanya. Di dalamnya ada fotokopi akta, surat kuasa, dan beberapa lembar perjanjian bermaterai. Tanggalnya lama, jauh sebelum Aira lahir. Bahkan sebelum pernikahanku resmi dicatat. Aku duduk di lantai, membaca pelan. Menyusun Patongan. Ada surat pernyataan pinjaman. Ada jaminan berupa rumah ini. Namaku tercantum, tapi tanda tangannya bukan tanganku. Ada fotokopi KTP-ku yang entah dari mana. Ada tanda tangan yang mirip, tapi tidak pernah kubuat. Dan ada nama Bu Ratna sebagai saksi. Dataku Menjenkang. Aku membalik halaman. Ada surat kuasa yang memberi hak pada Dimas untuk mengatur aset dalam kondisi tertentu. Kondisi yang didefinisikan samar. Keadaan darurat keluarga. Kata-kata itu terasa licin. Aku mendengar suara jam dinding dari ruang tamu berdetak lebih keras dari biasanya. Aku merasakan tekanan di telinga, seperti sedang menyelam terlalu dalam. Ini bukan hanya tentang Aira. Ini tentang rumah. Tentang kendali. Tentang rencana yang berjalan jauh sebelum aku menyadarinya. Aku memotret setiap halaman dengan ponsel. Tangan gemetar, tapi fokus. Aku menyimpan map itu kembali persis seperti semula. Debu kecil di tepi laci ku kembalikan ke posisi semula. Aku berdiri, merapikan napas, mencuci tangan meski tidak kotor, kebiasaan menenangkan yang ku pelajari sejak kecil. Ketika Bu Ratna pulang sore itu, ia menatapku sedikit lebih lama. Aku tersenyum, kecil dan patuh. Arisanya gimana, Bu? Biasa, jawabnya. Kamu di rumah saja? Ayah, kataku. Berbers. Matanya menyapu ruangan, cepat, seperti memeriksa jejak. Aku menunduk, mengambil sapu. Dalam hati, aku mencatat, ia tahu lemari itu ada. Ia tahu map itu penting. Malamnya, aku menyampaikan sesuatu yang sudah kurencanakan. Mas, kataku pada Dimas saat kami di dapur. Aku mau jenguk Aira besok. Dimas berhenti menggedak kopi. Nanti aku atur. Kenapa harus diatur? Tanyaku, suaraku datar. Ia menatapku, mengukur. Biar nggak ribet. Aku mengangguk. Ayah. Kata itu terasa seperti kunci yang kusembunyikan. Aku mulai menghubungi orang-orang dengan hati-hati. Bukan untuk mengadu. Untuk bertanya. Untuk memastikan. Aku menelpon notaris lama yang pernah mengurus akta rumah. Bu, saya mau tanya, kataku, pelan. Apakah pernah ada perubahan dokumen atas nama saya? Ada Jita. Secara resmi, tidak? Kalau ada surat kuasa, tanyaku. Kalau ada, harusnya melalui saya. Jantungku berdetak lebih teratur. Ini berarti dokumen itu tidak sah. Atau setidaknya, tidak lengkap. Aku mencatat waktu dan nama. Aku tidak menyebutkan apapun lagi. Aku juga menelpon Tante Rina. Percakapan canggung, tapi aku menjaga nada. Aira gimana di sana? Tanyaku. Baik, katanya cepat. Dia nurut. Nurut bagaimana? Ya, nggak banyak nanya. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon. Anak yang berhenti bertanya biasanya sedang belajar bahwa bertanya tidak aman. Hari-hari berikutnya, aku menjadi bayangan yang tenang. Aku memasak. Aku membersihkan. Aku mendengarkan. Aku mencatat perubahan kecil, nada Bu Ratna ketika menyebut namaku, cara Nia menghindari kamar kerja, kebiasaan Dimas membawa map coklat itu ke mobil. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik sempat mati. Gelap menelan rumah. Aku duduk di ruang tamu, mendengar suara langkah dan bisikan. Lilin dinilakan. Bayangan bergerak di dinding. Mapnya aman, suara Nia. Selama dia nggak macam-macam, jawab Bu Ratna. Tenang. Rumah itu jaminan. Aku menahan napas. Kata, jaminan, terdengar jelas, tidak salah dengar. Aku tidak bergerak. Jelap melandanjaku. Listrik menyala kembali. Mereka bubar. Aku tetap duduk beberapa detik, memastikan kakiku tidak bergetar. Di dalam diriku, sesuatu mengeras. Bukan marah.
Lebih seperti tekad yang dingin. Malam itu, aku menyusun semuanya di kepalaku. Dokumen palsu, keputusan cepat tentang Aira, pengawasan ketat, bahasa yang rapi. Ini bukan keluarga yang panik. Ini keluarga yang mengamankan aset. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri. Wajah yang terlihat lelah, tapi utuh. Aku berbisik, hampir tanpa suara, tahan. Ketika aku kembali ke kamar, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Isinius Singkat. Aku tahu tentang rumah itu. Kita perlu bicara. Aku menatap layar lama. Hujan masih turun di luar. Jam dinding berdetak. Dan di antara tekanan yang belum selesai, satu celah kecil terbuka. Cukup untuk seberkas harapan, cukup untuk menghancurkan rahasia lama yang mereka pikir aman. Pesan itu tidak langsung kubalas. Aku menatap layar ponsel lama, mendengarkan hujan yang jatuh di atap seperti ketukan yang tidak sabar. Nomor itu asing, tapi kalimatnya terlalu spesifik untuk kebetulan. Tentang rumah itu. Tentang sesuatu yang hanya segelintir orang tahu. Aku menunggu sampai pagi. Menunggu adalah bentuk perlindungan. Terlalu cepat bergerak berarti membuka posisi. Aku belajar itu sekarang, di rumah yang mengajarkanku bagaimana rasanya diawasi. Pagi datang dengan cahaya pucat. Bu Ratna sudah duduk di meja makan, membaca pesan di ponselnya. Nia sedang merias wajah, terlalu lama untuk aktivitas yang katanya, di rumah saja. Dimas bersiap berangkat kerja, kemejanya rapi, ekspresinya kosong. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, gerakanku halus, tidak tergesa. Aku merasakan tatapan Bu Ratna di punggungku, menilai, mengukur. Kelihatannya kamu lebih tenang, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, tersenyum kecil. Capek juga marah terus, Bu. Ia mengangguk, puas, seolah ketenanganku adalah tanda kepatuhan. Ia tidak tahu ketenangan ini bukan pasrah, tapi perhitungan. Setelah mereka pergi, aku mengunci pintu kamar mandi dan membalas pesan itu. Kita bicara di mana? Balasannya datang cepat. Di luar. Jangan di rumah. Aku memilih tempat yang biasa dan tidak mencolok. Warung kopi kecil dekat pasar, tempat orang datang dan pergi tanpa diperhatikan. Siang itu panas, bau aspal dan gorengan bercampur di udara. Aku duduk di pojok, membelakangi tembok, punggungku terasa lebih aman jika tidak ada ruang di belakang. Dia datang tepat waktu. Seorang perempuan, sekitar akhir 30-an. Wajahnya biasa, tapi matanya tajam. Ia tidak tersenyum berlebihan. Itu hal pertama yang membuatku sedikit percaya. Kamu siapa? Tanyaku, tanpa basa-basi. Rina, katanya singkat. Aku mantan rekan bisnis keluarga suamimu. Aku mengangguk pelan. Dan kenapa kamu menghubungiku? Ia menyesap kopinya, lalu menatapku lurus. Karena mereka mulai bergerak lagi. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Bergerak bagaimana? Memindahkan aset. Mengamankan nama. Rumahmu termasuk. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap tenang. Kamu tahu dari mana? Aku pernah ada di posisi kamu, katanya. Bukan sebagai istri, tapi sebagai orang yang hampir dijadikan korban. Aku tidak langsung percaya. Sekutu yang terlalu cepat menawarkan kebenaran biasanya membawa jebakan. Tapi ada sesuatu dalam caranya bicara, tidak meyakinkan, tidak mendesak, yang membuatku bertahan. Aku tidak minta kamu percaya, lanjutnya. Aku cuma bilang, kita punya musuh yang sama. Kami bicara singkat. Terlalu lama akan mencurigakan. Ia memberiku satu nama notaris lain. Satu tanggal. Satu petunjuk kecil tentang transaksi yang gagal beberapa tahun lalu karena masalah keluarga. Kenapa kamu bantu aku? Tanyaku sebelum kami berpisah. Ia diam sejenak. Karena mereka selalu mengira perempuan akan diam. Aku pulang dengan kepala penuh. Harapan muncul, tapi rapuh. Harapan bisa membuat ceroboh. Aku mengingatkan diriku untuk tidak menggenggamnya terlalu erat. Di rumah, aku kembali menjadi versi diriku yang mereka kenal. Aku mengelap meja. Aku menyeduh teh. Aku bertanya tentang hari mereka dengan nada netral.
Sambil itu, aku memuji. Sedikit demi sedikit. Mas, kataku suatu sore, notaris yang dulu ngurus rumah kita siapa ya? Aku lupa. Dimas berhenti sebentar, lalu menjawab, Pak Hendra. Aku mengangguk. Oh. Aku kepikiran mau rapihin arsip. Ia menatapku cepat. Nanti aja. Nggak penting. Terlalu cepat. Terlalu defensif. Aku menyimpan reaksi itu. Malamnya, aku menghubungi Pak Hendra. Percakapan singkat, formal. Ia mengonfirmasi sesuatu yang membuat perutku mengeras. Pernah ada upaya mengurus balik nama, ditolak karena dokumen tidak lengkap. Yang bawa siapa? Tanyaku. Tidak bisa saya sebut, katanya hati-hati. Tapi bukan kamu. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon, lalu duduk lama di tepi ranjang. Sekarang aku tahu. Mereka sudah mencoba sebelumnya. Gagal. Aira dipindahkan bukan untuk ketenangan, tapi untuk menghilangkan satu variabel yang bisa membuatku melawan. Rina dan aku bertemu lagi, kali ini lebih singkat. Lebih teknis. Tidak ada emosi. Hanya langkah. Kamu jangan melawan langsung, katanya. Bikin mereka nyaman. Bikin mereka merasa aman. Aman dari apa? Dari kamu. Aku mengerti. Musuh yang merasa aman akan ceroboh. Aku mulai memainkan peran itu. Aku meminta maaf pada Bu Ratna atas sikapku yang kemarin-kemarin. Aku berterima kasih karena sudah mengurus Aira. Setiap kata terasa pahit, tapi aku menelannya. Aku memuji keputusan mereka. Aku bertanya sebelum melakukan apapun. Aku membuat diriku terlihat lemah. Sebagai gantinya, aku mencatat segalanya. Jam berapa map coklat itu keluar masuk mobil. Dengan siapa Dimas menelepon di malam hari. Bagaimana Bu Ratna bereaksi ketika nama Aira disebut. Ketika aku berkata, aku kangen Aira, Bu Ratna tersenyum tipis, lalu mengalihkan topik. Senyum itu bukan empati. Itu kepuasan. Aku juga mulai menguji batas. Kecil saja. Mas, aku mau nginap semalam di rumah Rina, kataku suatu malam. Bayar sekalian ketemu Era. Dimas ragu. Kenapa nggak siang aja? Capek bolak-balik. Ia menatapku lama. Aku ikut. Aku menggeleng. Nggak usah. Kamu capek kerja. Keheningan di antara kami menebal. Aku bisa melihat ia sedang menimbang. Melepas kendali atau menunjukkan kecurigaan. Akhirnya ia mengangguk. Hati-hati. Malam itu, aku benar-benar bertemu Aira. Aku memeluknya lebih lama dari yang seharusnya. Tubuhnya masih kecil, tapi ada kekakuan baru di bahunya. Ma, bisiknya. Kalau aku nurut, aku boleh pulang? Pertanyaan itu menghancurkan dan menguatkanku sekaligus. Aku mencium keningnya. Mama yang akan bikin kamu pulang. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Anak tidak perlu rencana. Anak perlu kepastian. Rina memperinggankanku. Kamu diawasi. Aku tahu. Aku merasakannya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di lantai kaca. Tapi kami sudah terlalu jauh untuk berhenti. Rencana kami sederhana di permukaan, rumit di detail. Membiarkan mereka melangkah satu tahap lagi. Mendapatkan bukti yang tidak bisa disangkal. Memastikan dokumen palsu itu keluar ke cahaya. Kesalahan kecil hampir merusak semuanya. Suatu malam, aku pulang lebih cepat dari jadwal. Pintu rumah tidak terkunci. Di ruang tamu, Dimas dan Bu Ratna duduk berhadapan. Map coklat itu terbuka di meja. Aku berhenti di ambang pintu. Tidak bergerak. Nafasku tertahan. Dia mulai nanya-nanya, kata Dimas. Suaranya rendah. Biarkan lava Bu Ratna. Selama dokumen ini aman. Aman sampai kapan? Sampai kita selesai. Aku melangkah masuk, pura-pura baru datang. Mas, Kok gelap? mereka menoleh bersamaan. Bu Ratna cepat menutup map. Senyumnya muncul, terlambat setengah detik. Kamu dari mana? Tanyanya. Dari Rina, jawabku jujur setengah. Ketemu Era. Dimas berdiri. Kok enggak bilang? Aku sudah bilang, kataku pelan. Keheningan jatuh.
Aku bisa merasakan kecurigaan mereka mengeras, menyatu. Bu Ratna menatapku lama, seperti mencoba membaca wajahku. Kamu berubah, katanya. Aku menatap balik. Mungkin? Untuk sesaat, aku pikir rencana kami terbongkar. Jantungku berdetak di tenggorokan. Tapi Bu Ratna tertawa kecil. Yang penting, kamu sekarang ngerti posisi. Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu, satu langkah lagi, dan permainan ini akan berakhir. Entah dengan kebenaran, atau dengan kehancuran. Sendok jatuh ke lantai dan tidak ada yang langsung memungutnya. Bunyi logam itu memantul lama di ruang makan, terlalu nyaring untuk sesuatu yang seharusnya sepele. Aku menatap sendok itu beberapa detik, lalu membiarkannya tetap di sana. Tidak semua kekacauan perlu dibereskan. Sejak malam ketika mereka hampir memergokiku, rumah ini berubah ritmenya. Lebih cepat, lebih tegang. Tidak ada lagi kepastian bahwa rahasia aman. Dan ketidakpastian itu membuat mereka gelisah satu sama lain. Bu Ratna mulai sering mengunci pintu kamar. Sebelumnya, ia tidak pernah melakukannya. Nia jadi lebih jarang tertawa. Ia sering mondar-mandir dengan ponsel di tangan, bicara singkat, suaranya ditekan. Dimas semakin diam, semakin kaku, seperti orang yang memikul beban yang tidak lagi sepenuhnya ia pahami. Aku tetap pada peranku, tenang, patuh, hadir seperlunya. Tapi di dalam, aku menggeser sesuatu dengan hati-hati, seperti memiringkan meja agar benda-benda di atasnya perlahan meluncur sendiri. Aku mulai menyebut satu nama dengan sengaja. Nama yang tidak pernah mereka sukai. Rina tadi cerita, kataku santai suatu pagi, sambil menuang teh. Katanya dulu hampir ada masalah besar soal aset keluarga. Cangkir di tangan Bu Ratna berhenti setengah jalan ke bibir. Hanya sedetik. Tapi cukup. Dia banyak bicara, jawabnya datar. Katanya juga, dulu hampir ada yang kena hukum, lanjutku, seolah tidak mendengar nada itu. Dimas menatapku cepat. Enggak kamu dengerin dia. Aku mengangkat bahu. Cuma cerita. Sejak hari itu, aku melihat perubahan kecil tapi konsisten. Bu Ratna dan Dimas mulai berbicara di ruang terpisah. Nia tidak lagi dibiarkan sendirian dengan map coklat itu. Keputusan-keputusan kecil jadi sumber gesekan, siapa yang pegang kunci mobil, siapa yang simpan dokumen, siapa yang punya akses rekening. Keserakahan jarang muncul sebagai teriakan. Ia muncul sebagai keinginan untuk memegang lebih dulu. Suatu malam, saat hujan turun dan listrik berkedip, aku sengaja mematikan ponsel. Aku duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca, sementara mereka berkumpul di dapur. Suara mereka teredam, tapi emosi tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kamu terlalu ceroboh, suara Nia, tertahan. Aku yang urus dari awal, suara Dimas, lebih keras dari biasanya. Kamu jangan ikut campur. Aku ikut campur karena ini juga bisa jatuh ke aku, balas Nia. Ada Jira. Hujan menghantam jendela lebih keras, seperti menutup percakapan. Aku tidak bergerak. Aku menunggu. Bu Ratna berbicara terakhir. Kalian tenang. Selama rumah itu belum pindah, kita aman. Kata, aman, terdengar seperti doa, bukan kepastian. Aku mulai mengatur jarak dengan presisi. Tidak terlalu dekat agar dicurigai. Tidak terlalu jauh agar tidak diabaikan. Aku membiarkan mereka melihatku di momen-momen tertentu. Sengaja muncul saat map itu dikeluarkan, sengaja masuk dapur saat percakapan berhenti mendadak. Kehadiranku menjadi gangguan kecil yang tidak bisa mereka singkirkan tanpa terlihat mencurigakan. Dimas mulai kehilangan kesabarannya padaku, tapi bukan dengan marah. Dengan nada memerintah yang tiba-tiba muncul. Kamu nggak usah ikut urusan ini, katanya suatu sore. Urusan apa? Tanyaku, lembut. Ia terdiam. Kesalahan kecil. Ia berbalik, pergi tanpa jawaban. Aku mencatatnya. Aku juga mengubah satu hal penting, caraku bicara tentang Aira. Aku berhenti memohon. Aku berhenti bertanya. Aku hanya menyebut namanya seolah ia sudah kembali. Aira suka susu merek ini, kataku sambil menaruh belanjaan. Kalau dia pulang nanti, aku nggak mau ganti. Bu Ratna menatapku lama. Jangan mendahului.
Aku tersenyum tipis. Aku ibunya? Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk menggeser keseimbangan. Sejak saat itu, Bu Ratna mulai kehilangan satu senjata pentingnya. Ilusi bahwa aku sudah menyerah. Tekanan membuat mereka ceroboh. Nia suatu malam meninggalkan ponselnya di meja makan. Layarnya menyala, notifikasi muncul. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya membaca dari jauh, nama seseorang, kata, akta, dan angka nominal yang tidak kecil. Aku mengingat detail itu, lalu pergi ke kamar mandi, menutup pintu, bernapas panjang. Rina sudah memperingatkanku, jangan ambil apapun. Ambil informasi saja. Bukti terbaik adalah kesalahan mereka sendiri. Kesalahan itu datang dari arah yang tidak terduga. Suatu sore, Dimas pulang lebih awal. Wajahnya pucat. Ia masuk kamar, menutup pintu, menelepon seseorang dengan suara ditekan. Aku berdiri di lorong, cukup jauh untuk tidak terlihat, cukup dekat untuk mendengar potongan. Kalau dia lapor sekarang, gimana? Katanya. Jantungku berdegup, tapi aku tidak bergerak. Bilang ke ibu, iya, jangan panik. Ia keluar kamar dan terkejut melihatku di lorong. Wajahnya kaku. Kamu dengar? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Dengar apa? Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut padaku. Takut pada runtuhnya sesuatu yang ia bangun dengan rapi. Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan tebal. Sendok dan piring berbunyi lebih keras dari biasanya. Nia terus menatap Dimas. Bu Ratna tidak makan banyak. Ada apa? Tanyaku akhirnya, memecah sunyi. Tidak ada, jawab Bu Ratna cepat. Aku mengangguk. Oh. Aku berdiri, mengambil air. Saat aku kembali, aku melihat map coklat itu tergeletak di dekat kursi Bu Ratna, sedikit terbuka. Sebuah sudut kertas terlihat. Nama yang tercetak di sana membuat napasku tertahan, namaku. Aku tidak bereaksi. Aku duduk, minum air. Aku membiarkan jantungku berdetak sampai kembali normal. Reaksi terlalu cepat akan menghancurkan segalanya. Aku mau tidur, kataku kemudian. Kapek. Di kamar, aku mengunci pintu. Tanganku gemetar, tapi pikiranku jernih. Mereka panik. Mereka mulai bergerak tanpa koordinasi. Itu tanda paling berbahaya sekaligus paling menjanjikan. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Rina. Mereka sudah saling curiga. Jangan mundur. Aku membalas singkat, aku siap. Hari itu, aku melakukan langkah yang sudah lama kupersiapkan. Aku menghubungi satu orang yang tidak pernah mereka perhitungkan. Orang lama. Orang yang tahu cerita sebelum aku masuk ke keluarga ini. Aku tidak menjelaskan panjang. Aku hanya berkata, aku butuh kamu datang malam ini. Malam turun perlahan. Rumah terasa sempit. Bu Ratna mondar-mandir. Nia mengurung diri di kamar. Dimas duduk di ruang tamu, menatap kosong ke televisi yang tidak menyala. Bel berbunyi. Semua kepala menoleh bersamaan. Aku berdiri, jantung berdetak stabil. Aku buka. Di ambang pintu berdiri sosok yang membuat wajah Bu Ratna berubah warna. Tidak marah, tidak terkejut, tapi takut. Kita perlu bicara, kata orang itu, singkat. Keheningan jatuh seperti benda berat. Aku melangkah mundur, memberi ruang. Aku bisa merasakan kebenaran menekan dari segala arah, hampir keluar, hampir pecah. Dan di detik itu, saat semua mata bertemu dan tidak ada lagi tempat bersembunyi, aku tahu, topeng mereka sudah retak. Tinggal satu dorongan lagi sebelum semuanya runtuh di malam penentuan yang tidak bisa dihindari. Pintu tertutup pelan di belakang orang itu, dan suara kuncinya terdengar seperti palu terakhir yang memaku malam ini ke tempatnya. Tidak ada yang duduk. Tidak ada yang menawarkan minum. Semua berdiri di ruang tamu yang lampunya terlalu terang, seolah cahaya itu dipaksa untuk menyaksikan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Aku berdiri di dekat jendela, punggungku lurus, tanganku tenang. Jantungku berdetak keras, tapi ritmenya stabil. Ketakutan yang dulu membuat kakiku lemas kini berubah menjadi fokus yang tajam. Orang itu, Pak Arman, menaruh tas hitamnya di meja.
Ia tidak melihatku dulu. Oa menatap Bu Ratna. Lama. Seperti orang yang akhirnya bertemu wajah dari masa lalu yang belum selesai. Kita sudahi ini, katanya singkat. Bu Ratna tersenyum tipis, refleks lama yang biasanya membuat orang lain ragu. Pak Arman, ini urusan keluarga. Justru karena itu, jawabnya, urusan ini kotor. Dimas bergerak gelisah. Nia menyandarkan punggung ke dinding, tangannya saling mengunci. Aku melihat sesuatu yang jarang kulihat di wajah mereka, ketakutan yang tidak bisa disamarkan dengan bahasa yang rapi. Pak Arman membuka tasnya. Mengeluarkan map. Bukan coklat. Biru. Lebih tebal. Ia meletakkannya di meja, membuka halaman pertama tanpa bicara. Bunyi kertas terdengar jelas di keheningan. Aku diminta membantu memindahkan aset, katanya. 3 tahun lalu. Gagal. Bu Ratna menegakkan bahu. Karena dokumennya belum siap. Karena tanda tangannya palsu, balas Pak Arman. Kalimat itu jatuh tanpa nada, tanpa emosi. Justru itu yang membuatnya menghantam. Dimas menoleh ke Skiviko itu Nia. Ibu? Bu Ratna tidak menjawab. Matanya tidak lagi mencari dukungan. Ia menghitung. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang yang mencari jalan keluar tercepat. Pak Arman membuka halaman berikutnya. Fotokopi KTP. Tanda tangan dipindai. Surat kuasa dibuat sebelum pernikahan sah. Nia bersuara, tajam tapi rapuh. Itu rencana lama. Belum jalan. Rencana lama yang dipakai sekarang, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, tenang, terkendali. Semua menoleh padaku. Aku melangkah mendekat. Tidak tergesa. Aku berdiri di sisi meja, cukup dekat untuk melihat namaku tercetak jelas. Aira dipindahkan supaya aku tidak mengganggu proses ini, kataku. Supaya aku sibuk menahan rindu, bukan membaca kertas. Dimas menatapku. Kamu. Diam potong Bu Ratna cepat. Aku menatapnya balik. Tidak. Satu kata. Tapi dunia kecil di ruangan itu bergeser. Aku merasakan sesuatu lepas dari dadaku. Bukan marah. Bukan dendam. Lebih seperti hak yang selama ini kutahan. Pak Arman melanjutkan, aku menyimpan salinan. Karena aku tahu, suatu hari, seseorang akan datang menanyakan kebenaran. Aku mengangguk. Aku datang. Bu Ratna tertaja kecil, getir. Kamu pikir ini selesai begitu saja? Tidak, jawabku. Ini baru dimulai. Aku mengambil ponsel, meletakkannya di meja. Layar menyala. Rekaman suara. Suara Bu Ratna, malam hujan itu, berkata tentang jaminan. Tidak keras. Tidak dramatis. Jelas. Nia menatap mulutnya. Dimas mundur setengah langkah. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, kataku. Aku ingin anakku pulang. Dan rumahku kembali. Keheningan memanjang. Jam dinding berdetak. Setiap detik terasa seperti penanda pilihan. Aira aman, kata Dimas cepat. Dia baik-baik saja. Dia belajar diam, balasku. Itu tidak aman. Pak Arman menutup mapnya. Dokumen ini cukup untuk laporan. Bu Ratna menegakkan dagu. Kamu berani? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat figur yang mengendalikan ruangan. Aku melihat seorang perempuan yang takut kehilangan kendali. Aku berani berhenti diam, kataku. Dimas menggesap wajahnya. Kalau ini keluar, semuanya hancur. Aku mendekat padanya. Yang hancur bukan keluargamu. Yang hancur kebohonganmu. Ia menatapku, lama. Ada sesuatu retak di matanya. Aku cuma ikut. Pilihanmu, kataku. Selalu. Pintu kamar terbuka pelan. Langkah kecil terdengar di lorong. Aku menoleh dan jantungku berhenti sesaat. Aira berdiri di ambang pintu, tas kecil di bahunya. Matanya mencari-cari, lalu menemukan wajahku. Ia tidak berlari. Ia berjalan pelan, seolah takut membuat kesalahan. Ma, suaranya tipis. Aku berlutut tanpa sadar. Ayah. Ia mendekat, berdiri di depanku. Menatap semua orang. Aku boleh pulang?
Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu terlalu penuh dengan kebenaran untuk kata-kata basa-basi. Aku berdiri, menggenggam tangannya. Kamu sudah pulang? Bu Ratna melangkah mau. Aira, sini. Aira mundur setengah langkah, menempel ke kakiku. Gerakan kecil itu lebih kuat dari semua dokumen di meja. Pak Arman menghela napas. Kita selesai di sini. Belum, kata Bu Ratna. Kalau kalian pikir, aku mengangkat tangan. Bukan untuk menghentikan. Untuk memilih. Ada dua jalan, kataku. 1, kebenaran keluar malam ini. 2, kalian lepaskan rumah ini. Lepaskan Kendali. Aira pulang tanpa syarat. Dimas menatap ibunya. Nia menatap lantai. Bu Ratna menatapku, lama. Aku bisa melihat perhitungan terakhirnya, nama, reputasi, ketakutan akan sorotan. Dan kalau kami pilih 2, tanyanya. Aku tidak melapor, jawabku. Aku pergi. Dengan anakku. Keheningan jatuh lagi. Kali ini berbeda. Bukan ancaman. Penawaran. Aira menggenggam tanganku lebih erat. Aku merasakan hangatnya, nyata. Semua yang kupertaruhkan ada di genggaman itu. Bu Ratna menarik napas panjang. Wajahnya tidak berubah, tapi bahunya turun sedikit. Kamu memeras kami. Aku melindungi anakku, kataku. Itu perbedaannya. Pak Arman menggangkat tasnya. Aku menunggu di luar. Pintu terbuka. Udara malam masuk, dingin dan jujur. Bu Ratna menatap Dimas. Kamu yang putuskan. Dimas memejamkan mata. Ketika membukanya, ia menatap Aira. Lama. Seperti baru pertama kali benar-benar melihat. Pulanglah, katanya pelan. Aku tidak bergerak. Aku menunggu kalimat berikutnya. Tapi tidak ada. Aku menoleh ke Bu Ratna. Keputusan terakhir? Ia menatap jam dinding, lalu menatapku. Percayalah. 1 kata. Berat. Penuh makna. Aku menggenggam tangan Aira, melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti melepaskan dan mengambil kembali sekaligus. Di ambang pintu, aku berhenti. Tidak menoleh. Ini tidak selesai, kata Bu Ratna. Aku mengangguk. Aku tahu. Di luar, hujan telah berhenti. Udara terasa lapang, tapi dadaku masih penuh. Aku tahu pilihan yang kuambil malam ini akan menentukan segalanya. Apakah aku menghancurkan mereka dengan kebenaran, atau membiarkan masa lalu terkubur demi masa depan anakku? Aku melangkah keluar bersama Aira, membawa satu keputusan yang belum sepenuhnya kuucapkan. Pagi pertama setelah malam itu datang tanpa suara. Tidak ada hujan. Tidak ada jam berdetak terlalu keras. Hanya cahaya yang masuk pelan lewat celah tirai, menyentuh lantai yang masih sama, tapi terasa berbeda. Aku terbangun lebih dulu. Tubuhku kaku, seperti baru melewati perjalanan jauh. Di sampingku, Aira tidur miring, memeluk bantal. Napasnya teratur. Tidak terburu-buru. Aku menatap wajahnya lama, memastikan ia benar-benar di sini. Tidak di rumah orang lain. Tidak di kamar asing. Di rumah. Aku bangkit perlahan, berjalan ke dapur. Piring masih tertata seperti kemarin. Tidak ada yang memindahkan. Tidak ada suara langkah lain. Aku menyeduh air panas, mendengarkan bunyinya mengalir, dan untuk pertama kalinya sejak lama, bunyi itu tidak membuatku tegang. Konsekuensi datang pelan, bukan seperti badai. Dimas tidak pulang malam itu. Ia mengirim pesan singkat, aku perlu waktu. Aku membalas satu kata, baik. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Siang harinya, aku membersihkan rumah tanpa terburu-buru. Aku tidak mengembalikan semua ke posisi semula. Beberapa perubahan kubiarkan. Kursi makan Aira kembali ke tempatnya, dekat jendela. Jam dinding itu kuturunkan, kuganti dengan jam lama kami yang berdetak lebih pelan. Foto keluarga kupasang kembali, tapi tidak di tempat lama. Aku memilih dinding yang lebih terang. Aira bangun menjelang siang. Ia berdiri di ambang dapur, ragu, seperti menguji udara. Ma, katanya pelan. Nenek enggak di sini. Tidak, jawabku. Sekarang cuma kita. Ia mengangguk.
Tidak tersenyum lebar. Tapi bahunya turun sedikit. Itu cukup. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tidak ada pelukan ajaib yang menyembuhkan segalanya. Aira masih terbangun di malam hari. Kadang ia duduk di ranjangku tanpa bicara. Aku tidak memaksanya bercerita. Aku hanya membuka selimut, memberinya ruang. Aku menghubungi sekolahnya. Mengatur agar ia kembali tanpa sorotan. Aku mengatur ulang jadwal kerja, mengambil lebih banyak waktu di rumah. Aku juga bertemu Rina sekali lagi, mengucapkan terima kasih. Ia tidak bertanya banyak. Ini belum selesai, katanya. Aku tahu, jawabku. Tapi sekarang cukup. Pak Arman menyimpan dokumen itu. Tidak ada laporan. Tidak ada pengadilan. Keputusan itu berat, tapi sadar. Aku memilih masa depan Aira yang tenang daripada kebenaran yang berisik. Keadilan, kupelajari, tidak selalu harus mematahkan tulang. Kadang cukup memutus rantai. Suatu sore, Aira duduk di ruang tamu, menggambar. Aku memperhatikannya dari dapur. Ia menggambar rumah. Atapnya besar, jendelanya banyak. Ada 2 orang di depan pintu. Siapa itu? Tanyaku. Kita, katanya singkat. Yang ini aku. Ini Mama. Aku tersenyum kecil. Tidak ada nenek. Tidak ada tante. Tidak ada om. Gambar itu sederhana, tapi jujur. Beberapa minggu kemudian, Dimas datang mengambil barang. Ia berdiri di depan pintu, ragu. Aku nggak lama, katanya. Aku mengangguk. Aku tidak menawarkan minum. Aku juga tidak menutup pintu. Ia berjalan ke kamar, mengemas perlahan. Ketika keluar, ia menatap Aira yang sedang duduk di lantai. Aira, katanya. Aira menoleh, lalu menatapku. Aku mengangguk kecil. Ia berdiri. Ayo, Dimas Menilonlura. Maaf. Aira tidak menjawab cepat. Ia berpikir. Ayah bikin Manga sedih. Kalimat itu sederhana. Tanpa marah. Tanpa dendam. Dimas menandak. Iya, katanya. Ayah salah. Itu saja. Tidak ada janji. Tidak ada pembelaan. Ia pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan. Aku tidak merasa menang. Aku merasa selesai. Malam hari, aku duduk di teras, mendengarkan suara jauh dari jalan. Aira duduk di sampingku, mengayun kaki. Ma, katanya. Sekarang aku boleh ke dapur? Aku tersenyum. Boleh? Ia berdiri, berjalan ke dalam tanpa ragu. Aku mendengarkan langkahnya, bebas. Tidak terburu-buru. Tidak takut. Rumah ini tidak kembali seperti dulu. Ada sudut-sudut yang masih menyimpan ingatan. Ada hari-hari ketika aku tiba-tiba lelah tanpa sebab. Ada malam ketika Aira memelukku lebih erat. Tapi rumah ini jujur sekarang. Tidak ada bisikan. Tidak ada keputusan sepihak. Suatu pagi, aku membuka jendela lebih lebar. Angin masuk membawa bau tanah basah. Aku berdiri di ruang tamu, melihat cahaya bergerak di lantai. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Aku tidak lagi berjalan menghindari ruangan. Aira berlari melewatiku, tertawa kecil, membawa buku. Ma, lihat. Aku melihat. Aku hadir. Tidak ada yang mengawasi dari sudut. Keadilan tidak datang dengan sorak. Ia datang dengan sunyi yang tidak menakutkan. Dengan napas yang kembali normal. Dengan rumah yang akhirnya bisa dipercaya lagi. Malam itu, sebelum tidur, Aira bertanya, "Ma, kalau nanti ada orang jahat lagi?" Aku mematikan lampu, duduk di tepi ranjangnya. Mama akan dengar lebih cepat, kataku. Dan Mama nggak akan diam. Ia mengangguk, puas, menarik selimut sampai dagu. Aku berjalan ke kamar, mematikan lampu. Rumah tenggelam dalam gelap yang lembut. Tidak ada ketukan. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang layak diperjuangkan, dan akhirnya menjadi milik kami.